Hari sudah menjelang malam ketika Rashid berangkat meninggalkan rumah. Tas ransel hitam besar tergantung di punggungnya, terayun-ayun memanggul segala macam barang yang telah dipersiapkan sejak beberapa hari sebelumnya. Sambil berjalan pelan menyusuri gang-gang sempit, ia membalas sapaan tetangga-tetangganya dengan senyuman lembut dan jawaban seenaknya. "Mau kemana nih malam-malam begini?" tanya seorang ibu tua, rambutnya sudah beruban. "Ada perlu sebentar, Bu," jawab Rashid pendek, sambil tersenyum. "Penduduk kampung ini memang selalu ingin tahu segala urusan orang lain," ujarnya dalam hati. "Tapi, tak lama lagi aku akan punya uang cukup banyak untuk membeli sebuah rumah baru, rumah yang besar dan indah di kota. Cukup besar untuk istri dan anak-anakku kelak." Ia tersenyum, membayangkan semua itu. Beban berat yang menggelayut di punggung tak dirasakannya lagi. Tanpa terasa, ia telah melewati perkampungan penduduk yang padat. Di hadapannya kini terpapar jalan bebatuan, dengan sawah yang membentang di kanan kiri. Napasnya mulai tersengal-sengal. Peluh deras mengucur di dahi. Semua tak dihiraukannya, bayangan kehidupan nyaman yang menanti di depan mata, menambah cepat ayunan langkahnya. Sebentar lagi, ia menyemangati dirinya sendiri. Jam di tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 23.35 ketika ia mulai memasuki kompleks pekuburan Cina. Suasana sepi, mencekam, suara burung hantu dan binatang malam lainnya hanya membuat kesunyian di tempat itu terasa semakin menggigit. Sejenak Rashid menghentikan langkah. Ia mengingat-ingat rute mana yang harus diambil. Kemarin siang, ia sudah mendatangi pekuburan itu untuk melihat-lihat keadaan. Tapi situasi malam hari yang gelap pekat benar-benar membuatnya merasa takut dan terlihat berbeda. Lampu senter kecil yang dibawanya dari rumah tak banyak membantu. Ia melihat sekeliling sambil memeras otak. Setelah beberapa saat, ia mulai melangkahkan kaki kembali. Kali ini dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Ia tak mau kakinya tergores semak berduri atau terantuk bebatuan besar yang banyak terdapat di pekuburan itu. Beberapa menit kemudian, ia tiba di makam yang dituju, sebuah makam kecil dan terawat. Makam itu terlihat masih baru, kelopak-kelopak bunga segar bertaburan di atasnya. Dengan hati-hati, Rashid memanjat pagar besi yang mengitari makam. Napasnya memburuk ketika ia berusaha mengangkat tubuhnya yang berat. Akhirnya aku sampai juga, ujarnya sambil mengusap keringat di dahi. Hawa dingin yang berembus dari arah pekuburan sedikit membawa kesejukan. Tidak salah lagi, ini memang makam Koh Peng Sun yang meninggal 3 hari lalu. Kini ia akan memberikan semua hal yang kuimpikan selama ini, Rashid berkata dalam hati sambil tersenyum puas. Ia meletakkan ransel bawaannya di atas batu di samping makam sebelum duduk di atas batu yang sama di sisinya. Batu itu terasa dingin dan lembab, mungkin karena hujan deras yang mengguyur siang sebelumnya. Lalu ia membuka ransel dan mengeluarkan isinya. Beberapa menit kemudian, asap putih pekat terlihat mengepul. Mulut Rashid berkomat-kamit membaca mantra, sementara ia membakar lebih banyak dupa di atas batu makam. Segera bau semerbak menyeruak di udara. Ia melirik jamnya, sudah pukul 23.50. Dilihatnya jarum jam berdetik pelan, sementara itu ia masih terus berkomat-kamit membaca mantranya yang telah dihafalkannya. 5, 4, 3, 2, 1. Tepat pukul 24, seketika itu pula ditancapkannya batang bambu yang dipegangnya sedari tadi tepat di tengah-tengah makam. Pekik kesakitan terdengar dari dalam makam. Rashid tahu itu bukan suara manusia biasa. Ia tak memedulikannya. Sambil terus mengucapkan mantra, ia merogoh ke dalam dan mengeluarkan beberapa kantong darah yang dicurinya dari rumah sakit pagi tadi. Disobeknya dengan kasar kantong-kantong darah itu. Setelah berhasil membukanya, segera dicucurkan cairan merah kental tersebut ke atas batang bambu yang tertancap di tengah makam. Dalam sekejap, darah manusia tersebut hilang, terserap gundukan tanah segar.
batang bambu hijau kekuningan kini telah berubah menjadi merah. Bau kemenyan masih mengitari tempat itu. Asapnya yang putih menari-nari memenuhi kompleks makam. Rashid mengambil segenggam pasir dan menaburkannya di atas lantai semen di depan makam. "Berikan aku nomor keberuntunganmu," teriaknya lantang. Tangannya kembali mengucurkan kantong darah ke atas batang bambu. Ia menunggu sejenak. Tak ada reaksi apapun. Ia membakar kemenyan lebih banyak, lalu butiran-butiran yang masih panas itu diambil dan ditaburkannya di atas makam. Kembali terdengar pekik kesakitan dari dalam tanah. Sekonyong-konyong, angin dingin berembus. Pepohonan di sekelilingnya bergoyang-goyang dan dedaunan kering jatuh berguguran. Tiba-tiba dilihatnya pasir yang tadi ditaburkannya di lantai semen bergerak, perlahan membentuk pola tertentu. Rashid menyinari lantai dengan lampu senter agar dapat melihat lebih jelas. 7, 6, 1, 9. Gumamnya senang. Ia merogoh saku kemajanya dan mengeluarkan secari kertas. Segera dicatatnya angka-angka tersebut. "Terima kasih, kini aku akan memberikan apa yang kau mau, dan urusan kita selesai sampai di sini." Ia membuka kantong darah terakhir yang dimiliki, lalu menumpahkannya di atas batang bambu. Kemudian, dicabutnya bambu tersebut dan dilemparkannya jauh-jauh. Pagi itu tidak seperti biasa. Angin berembus sangat kencang. Awan mendung bergulung-gulung di langit. Udara terasa dingin menusuk tulang. Tapi, itu bukan halangan bagi Rashid untuk bangun lebih awal dari biasanya. Setelah berpamitan pada sang istri, ia bergegas pergi menuju kios kecil yang terletak beberapa blok dari tempat tinggalnya. Di kios itu, ia telah membeli beberapa lembar kupon undian pada hari sebelumnya. Istrinya bingung melihat segala tingkah laku Rashid. Sudah beberapa hari ini suaminya bertingkah aneh, tetapi semua pertanyaannya hanya dijawab dengan jawaban yang sama, setiap kali. "Kau tahu, aku selalu berusaha agar keadaan ekonomi keluarga kita membaik. Kau tahu kan? Sayang, kita ini ingin anak-anak kita kelak tidak merasakan penderitaan yang selalu kita alami selama ini. Percayalah, aku melakukan ini semua demi anak-anak kita, demi kita semua." Tapi, dengan jawaban yang selalu sama dan diulang-ulang itu, istrinya tetap tak mengerti apa sebenarnya yang menyibukkan suaminya beberapa pekan terakhir. Ia menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Ia percaya Rashid, suaminya, adalah orang yang baik dan bertanggung jawab. Rashid tak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Rashid melangkahkan kaki dengan tergesa. Ia sudah tak sabar ingin segera sampai di kios itu. Beberapa menit kemudian, bangunan mungil itu terlihat di depan mata. Walaupun hari masih pagi, beberapa orang sudah mengerumuni kios tersebut, mendahuluinya. Mereka tampak antusias, berdesak-desakan melihat ke arah papan pengumuman yang penuh dengan nomor undian pemenang minggu itu. Pengumuman tersebut telah keluar beberapa jam sebelumnya. "Sialan," Rashid mengumpat dalam hati. Ternyata orang-orang itu bangun lebih awal dariku, atau mungkin mereka tidak tidur semalaman? Dasar orang-orang bodoh, mereka bangun pagi hanya untuk mendapatkan kekecewaan dan kekalahan. Rashid menertawakan dalam hati. Akhirnya, Rashid menjejakkan kaki di depan kios itu. Beberapa orang tampak mengumpat sambil merobek kupon undian mereka. Rashid menerobos kerumunan di depan papan pengumuman, dan matanya segera tertuju pada angka-angka yang tertera di papan tersebut. Detik berikutnya, ia tersentak. 7, 6, 1, 9. Setengah tak percaya, ia segera merogoh saku celana dan mengeluarkan beberapa lembar kupon undian.
Dibukanya kupon yang tampak kumal itu tergesa-gesa, lalu segera mencocokkan angka-angka yang tertera untuk memastikan. Jantungnya berdegup kencang. Semua angka di kupon-kupon undian itu persis sama dengan yang tertera di papan pengumuman. Aku kaya. Hatinya bersorak gembira. Di benaknya berkelebat semua barang yang sudah diidam-idamkan anak dan istrinya, semua yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan. Kini akan segera terbeli. Kini ia memiliki cukup uang untuk membeli segalanya. Tak ada lagi istilah meminjam atau berutang pada tetangga dan keluarga. Semuanya akan berubah total. Rashid benar-benar gembira hari itu. Belum pernah dalam hidupnya ia merasakan kegembiraan sebesar ini. Kantor tempat Rashid bekerja terlihat ramai seperti biasa. Orang-orang hilir mudik menambah kesan semrawut di siang itu. Sebagian besar karyawan sibuk di meja mereka masing-masing. Begitu pula Rashid, tapi kesibukannya berbeda dari staf lain. Ia sedang asyik menghitung-hitung dengan kalkulatornya, mencoba memastikan berapa uang yang dibutuhkan untuk membeli mobil keluaran terbaru. Kendaraan yang selama ini setia menemaninya hanyalah motor tua, yang meskipun masih cukup baik, tetap tak bisa melindungi dirinya dan keluarganya dari terik matahari dan terpaan hujan. Ketika ia tengah serius menekan-nekan tombol kalkulator, tiba-tiba telepon genggam yang baru dibelinya beberapa hari lalu berdering nyaring. "Hah? Apa? Istriku sudah melahirkan?" katanya terkejut sambil bangkit dari tempat duduk. Wajahnya tegang. Baik, aku akan segera ke sana." Seketika, Rashid menyambar jaket dan kunci sepeda motornya. Kemudian ia berpaling pada pria di sebelahnya. "Aku harus pergi sekarang ke rumah sakit. Istriku melahirkan lebih awal dari perkiraan dokter. Aku titip ya." "Beres deh." "Wah, selamat ya Pak Rashid. Anda sudah jadi ayah sekarang," ucap temannya dengan senyum lebar. Rashid membalas senyumannya sekilas, lalu bergegas meninggalkan kantor. 15 menit kemudian, sepeda motor hitamnya telah memasuki halaman rumah sakit. Setelah memarkir motor, ia segera naik ke lantai 2, tempat istrinya dirawat. Di sana telah menunggu kedua orang tua, mertua, juga saudara-saudaranya yang lain. Mereka semua terlihat cemas. Ayahnya segera menghampiri. "Nak, cepatlah tengok istrimu." "Apakah dia baik-baik saja?" tanya Rashid, napasnya masih tersengal. Ya, jawab sang ayah pelan, ragu-ragu. Ibunya menangis tersedu-sedu. Sementara itu, ibu dan ayah mertuanya hanya diam membisu, demikian juga yang lain. Suasana terasa berat. Rashid merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dadanya semakin gelisah. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter, diikuti 2 orang perawat, keluar dari kamar tempat istrinya dirawat. Seketika Rashid dan anggota keluarga lain menghampiri mereka dengan penuh cemas. "Bagaimana istri dan anak saya, Dok? Saya suami Bu Rashid yang dirawat di ruang depan. Mereka tidak apa-apa kan, Dok?" Dokter itu menghentikan langkah. Sejenak ia terdiam sambil membetulkan letak kacamatanya. Sebelum menjawab, ia tampak termenung beberapa saat. "Istri Anda sebenarnya baik-baik saja, tapi ia syok melihat keadaan bayinya." "Memang ada apa dengan anak saya?" tanya Rashid dengan wajah cemas. Dokter menarik napas panjang. "Putra Anda terlahir kurang sempurna. Kedua matanya rusak berat, kemungkinan besar ia akan mengalami kebutaan total. Sewaktu lahir kami menemukan 2 batang bambu kecil, menusuk dan menancap tepat pada kedua bola matanya. Kami sama sekali tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi dan dari mana datangnya kedua batang bambu tersebut." Dokter itu menggeleng pelan. "Saya turut menyesal, Pak Rashid." Tapi Rashid tak mendengarnya lagi. Pandangannya tiba-tiba kabur, seluruh tubuhnya terasa lemas.
Tidak. Rashid menjerit histeris, memegangi kepalanya. Suaranya menggema di sepanjang koridor rumah sakit. Apa yang telah diperbuatnya sehingga anaknya harus mengalami hal mengerikan seperti itu? Mengapa Tuhan memberikan cobaan seberat ini kepadanya? Mengapa putranya yang tak bersalah dan tak mengerti apa-apa harus menanggung semuanya? Rashid tak lagi mampu menguasai diri. Segalanya tiba-tiba menjadi gelap. Lalu tubuhnya ambruk menimpa meja kecil di dekatnya. Tangan kanannya tergores sudut meja. Luka kecil tapi terasa perih. Beberapa menit kemudian, ia siuman. Tubuhnya lemas, kepalanya berdenyut, dan pandangannya berkunang-kunang. Keluarganya mengelilinginya dengan wajah cemas. "Kau harus tabah menerima semua ini, Nak," ucap ibunya lirih sambil terisak. Rashid terdiam. Ia tak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya telah diperbuatnya. "Andai mereka tahu apa yang telah kulakukan," keluhnya dalam hati. "Ya, andai mereka semua tahu apa penyebab semua ini." Andai saja Rashid tahu bahwa luka di tangan kanannya itu akan meninggalkan bekas menyerupai tusukan batang bambu.